Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Sofiana, NPM D1A017001. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis stakeholder. Video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisis kebijakan pembangunan. Dosen pengampunya adalah Dr. Andes Aris Munanda. Langsung saja masuk kepada materi yang akan dijelaskan, yaitu tentang analisis stakeholder itu sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan stakeholder? Stakeholder adalah pemangku kebijakan. Maksudnya adalah individu atau kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan dan pengaruh atau kepentingan terhadap sebuah keadaan tertentu. Nah, keterkaitannya maksudnya yaitu maksudnya ada keterkaitan pengaruh, yaitu mempengaruhi dan dipengaruhi. Dan yang kedua, keadaan tertentu, maksudnya yaitu keadaan saat ini atau keadaan yang akan kita ciptakan. Keadaan saat ini yaitu keadaan yang akan diubah. Selanjutnya, peran stakeholders. Yang pertama yaitu peran stakeholder adalah sebagai policy creator, yaitu stakeholder yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan. Dan yang kedua, berperan sebagai koordinator, maksudnya yaitu stakeholder yang berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat. Dan yang ketiga, berperan sebagai fasilitator, yaitu stakeholder sebagai fasilitator yang berperan memfasilitasi dan mencukupi semua kebutuhan kelompok. Dan yang keempat, berperan sebagai implementer, yaitu stakeholder pelaksana kebijakan yang dilakukan termasuk kelompok sasaran. Yang kelima, berperan sebagai akselerator, yaitu stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dalam suatu kegiatan dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih baik dan lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Stakeholder ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu stakeholder primer, yaitu stakeholder yang terkena dampak secara langsung, baik dampak positif maupun dampak negatif dari suatu rencana serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. Stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan dikatakan sebagai stakeholder primer dan harus dilibatkan penuh dalam tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang kedua, stakeholder kunci. Stakeholder kunci adalah mereka yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan. Di dalam penelitian ini, stakeholder kunci adalah stakeholder yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata kabupaten. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah stakeholder sekunder atau pendukung, yaitu stakeholder yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana yang akan dilakukan, tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pembangunan. Stakeholder ini menjadi stakeholder tiga pendukung menjadi fasilitas dalam proses pengembangan suatu kegiatan dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Stakeholder pendukung meliputi para investor atau pihak swasta, yang kedua LSM, yang ketiga peneliti, dan lain-lain. Selanjutnya ada 3 tahapan analisis stakeholder. Yang pertama yaitu analisis identifikasi kapasitas, yang terdiri atas analisis mikro, makro, lokal, regional, nasional, dan internasional. Dan yang kedua, identifikasi kelompok prioritas, yang terdiri atas identifikasi yang pertama kepentingan, yang kedua pengaruh, dan yang ketiga identifikasi partisipasi, yang terdiri atas identifikasi yang pertama melalui FGD, dan yang kedua PRA, dan yang ketiga brainstorming, dan yang keempat anjang sarna atau koordinasi. Dan tingkat kepentingan dalam stakeholder ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan tertinggi ada primary stakeholder, dan yang kedua, tingkatan
Defenders adalah kelompok yang memiliki kepentingan besar untuk memberikan dukungan terhadap keberhasilan program tetapi kekuatan untuk mempengaruhi kegiatan kecil. Dan yang ketiga adalah Latens. Latens adalah kelompok yang tidak memiliki kepentingan khusus dalam kegiatan tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kegiatan. Dan yang terakhir adalah apathetic. Apathetic adalah kelompok yang tidak memiliki kepentingan maupun kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang bersangkutan. Analisis stakeholder merupakan suatu alat untuk memberikan gambaran mengenai semua lembaga, kelompok, dan individu yang berkaitan atau berkepentingan dengan program. Analisis stakeholder merupakan suatu alat untuk mengidentifikasi kepentingan pihak-pihak tersebut. Analisis stakeholder juga merupakan suatu alat untuk menelaah konsekuensi dan implikasi yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan rencana program maupun kegiatan. Dan tujuan analisis stakeholder ada 3. Yang pertama, yaitu untuk mengidentifikasi minat, kepentingan, dan pengaruh para stakeholder terhadap kegiatan atau program ataupun juga proyek yang akan berjalan. Dan yang kedua, untuk mengidentifikasi kelembagaan lokal berikut proses-proses untuk pengembangan kapasitasnya. Dan yang ketiga, untuk membangun fondasi dan strategi partisipasi masyarakat. Analisis stakeholder diperlukan untuk mengetahui siapa saja yang memiliki kepentingan atau peran secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan atau program yang akan dilakukan. Stakeholders atau pemangku kebijakan adalah individu maupun organisasi yang secara umum dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, penerima manfaat atau kelompok sasaran KSM anggota. Dan yang kedua, pelaksana, yaitu seperti Guswil, LSM, pelaksana program, DPR, aktivis, dinas sosial, organisasi dan lain-lain. Dan yang ketiga, pengambil keputusan seperti kepala desa, camat, bupati, satlak, satkorlak, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu pendana atau seperti NGO, INGO, pemerintah, dan lain-lain. Setiap stakeholder memiliki pengaruh dan kekuasaan. Semakin besar pengaruh yang dimiliki seseorang stakeholder, maka akan semakin penting untuk memperhitungkan keterlibatan stakeholder tersebut dalam kegiatan atau program yang akan dilakukan. Selanjutnya kita masuk kepada contoh kasus analisis stakeholder. Contoh kasusnya, misalnya kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Bengkulu oleh Provinsi Bengkulu. Nah, dapat diidentifikasi yaitu stakeholders internal, stakeholders eksternal, stakeholders primer, stakeholders sekunder, dan yang terakhir stakeholder. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum